brother. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she gave you her face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sel Olivia. Di sini kita memasuki bab yang ke-17, yaitu remote access server. Nah, di bab ke-17 ini kita akan membahas yaitu sebanyak 13 materi. Nah, ada yang pertama yaitu SSH to Ubuntu server, kedua merubah default port SSH, konfigurasi NAT, dan lain sebagainya. Kita langsung saja masuk materi pertama. Materi pertama yaitu SSH to Ubuntu server. Kita bisa pergi ke Ubuntu client. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminalnya. Kita akan mencoba meremote dari Ubuntu client ke server 1, di mana kita memasang IP server 1 adalah 10.10.10.1. Nah, teman-teman, pada saat proses instalasi, kalau teman-teman sudah mencentang menu SSH, maka kalian bisa langsung meremote. Misal punya kalian belum dicentang, punya kalian bisa install dulu SSH-nya. Sekarang kita pergi ke root dengan sudo enter, lalu kita bisa cd, dan kita akan ping ke server 1 dulu. Ping 10.10.10.1. Nah, ini bisa ya teman-teman. Perintah remote adalah SSH, terus nama user kita, saya menggunakan user Sela, add IP-nya yaitu 10.10.10.1. Lalu kita enter. Nah, di sini kita tulis yes. Lalu kita masukkan password. Dan sekarang saya sudah bisa masuk ke server 2-nya. Lanjut materi kedua yaitu mengubah default port SSH, konfigurasi NAT. Kita bisa langsung ke Debian server. Nah, di sini saya sudah berada di Debian server ya teman-teman. Sebelumnya pada defaultnya itu port SSH itu 22 ya. Nah, semisal semua orang tahu port SSH defaultnya itu 22, maka akan terjadi percobaan login secara terus-menerus. Nah, kali ini kita akan mengubah portnya. Kita masuk ke root dulu. Lalu kita memasukkan nano /etc /ssh /sshd strip config. Nah, pada bagian port ini masih default yaitu 22 ya. Kita bisa hilangkan pagarnya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 2 angka di belakangnya. Misal saya menggunakan 2212. Lalu kita bisa cetak X, Y, dan enter. Harus merestart terlebih dahulu. Perintahnya yaitu systemctl restart SSH. Lalu kita akan coba ke kliennya. Nah, di sini kita sudah berada di klien. Kita ke root dulu. Lalu kita cd dan kita masukkan perintah SSH Sela 10.10.10.2 enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena kita sudah mengganti portnya, dan kita akan memberikan min p 2212 portnya, dan kita enter. Lalu kita yes, masukkan password. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi kalau portnya masih default, itu perintahnya akan seperti biasa. Tapi kalau sudah ganti port, perintahnya ditambah min p. Kita lakukan hal yang sama pada server 2 Ubuntu. Nah, di sini pada Ubuntu server kita pergi ke root dulu dengan sudo su, masukkan password, lalu cd, lalu kita bisa nano
/etc /ssh /sshd strip conf. Enter. Nah, di sini pada tulisan portnya kita ganti, hapus dulu pagarnya. Kita ganti menjadi 2213. Lalu cetak X, Y, enter. Kita restart sistem ctl restart ssh, enter. Kita pergi ke kliennya. Nah, sebelumnya kita exit dulu. Kita bisa clear. Nah, kita masukkan perintah yang tadi, tapi dengan portnya yang beda ya teman-teman, yaitu 13 dan IP-nya 3. Lalu kita enter, kita yes, masukkan password. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Masuk materi ketiga, yaitu allow user pada SSH. Kita akan membuat user baru. Untuk membedakan, hanya user itu saja yang bisa SSH. Kita masuk dulu ke root, zoom in, enter, password. Lalu kita kasih perintah enter. Nah, di sini sudah ready ya teman-teman, karena saya sudah membuat. Lalu kita cek dan /etc /passwd. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, user 2 dan user 4. Setelah buat user, kita ke Ubuntu kliennya dulu untuk remote server 1. Kita kasih perintah yaitu ssh user 2 add 10.10.10.2 min p 2212, lalu enter, yes, masukkan password. Nah, ini sudah bisa ya. Sekarang kita akan coba agar user 2 dan user 4 tidak bisa di SSH, tapi SSH nya untuk user yang salah saja. Kita exit dulu ini. Nah, di sini kita kasih perintah nano /etc /ssh /sshd strip config, enter. Nah, di sini pada bagian portnya kita ketikkan allow user Sela. Lalu kita cetak X, Y, enter. Dan kita restart dulu dan perintah sistem ctl restart ssh, enter. Nah, kita pergi ke kliennya. Nah, di sini kita masukkan perintah seperti tadi, ssh user. Kita coba user 4, add IP-nya 10.10.10.2, lalu min p portnya yaitu 2212, enter. Masukkan password. Nah, ini bisa ya teman-teman. Yang keempat yaitu konsep private public key. Ketika kita sudah meremote tapi menggunakan user dan password, sebenarnya cara ini itu nggak aman teman-teman. Kita bisa menggunakan cara yaitu private key dan public key. Cara ini yang lebih aman. Masuk materi kelima yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Di sini kita kasih perintah yaitu ssh strip keygen. Dan bisa dilihat di sini akan tersimpan di direktori /home/hela. Kita masukkan passphrase-nya yaitu 1, 2, 3. Kita ulangi
dan kita clear saja. Terus ls, maka tidak ada ya, karena kita akan menggunakan command yaitu slash ls min a. Nah, bisa kita lihat di sini ada direktori slash ssh. Ini itu isinya apa sih? Kita coba ls .ssh. Di sini ada id strip rsa. Ini adalah private key-nya. Terus ada id rsa.pub. Ini adalah public key-nya. Selanjutnya kita akan membuat private dan public key-nya ada di server 1. Kita harus mengcopy public key-nya ke server 1 terlebih dahulu dengan perintah yaitu ssh strip copy strip id min p 2212 sela add 10.10.10.2 lalu enter, kita yes, lalu kita masukkan password. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita clear. Selanjutnya kita akan ssh untuk kita kasih IP min p 2212, enter, maka kita diminta untuk selanjutnya kita masukkan komen ssh lagi, sela add 10.10.10.2 min p 2212 lalu enter. Nah, kita dimintai untuk memasukkan password. Nah, ini adalah password yang kita masukkan di passphrase tadi. Kita masukkan 1, 2, 3. Maka ini sudah berhasil. Untuk materi ke-6 yaitu konsep authorized case. Nah, tadi kan kita sudah mengcopy public key ke server 1. Kita buka server satunya terlebih dahulu. Nah, di sini di server satunya kita cek terlebih dahulu. Kita kasih perintah ls.ssh. Enter. Di sini sudah ada authorized strip cache. Kita akan coba masuk ke direktori auto. Kita cek dengan perintah cat.ssh slash auto rise. Kita enter. Bisa dilihat ini adalah public key dari klien tadi. Kita pergi ke klien ya teman-teman, chat.ssh slash id strip rsa .pub. Nah, ini juga ada ya teman-teman. Masuk materi ke-7 yaitu konfigurasi public key manual. Di sini saya sudah berada di klien, lalu kita new terminal saja, berada 2. Lalu kita akan ssh sela .10.10.10.3 min p lalu portnya 2213, enter, masukkan password. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita ke terminal satunya. Kita kan tadi copy public key dari klien kita ke server 1 menggunakan perintah ssh strip copy strip id. Selanjutnya kita akan mencopy public key ini ke klien ke server 2 nya. Kita cek dulu ya teman-teman. Nah, kita bisa cek dulu dengan perintah cat.ssh slash id strip rsa .pub. Nah, enter.
Nah, ini adalah public key-nya. Lalu kita ke terminal yang satunya. Kita bisa ls-a. Di sini sudah ada directory .ssh ya teman-teman. Kalau punya kalian belum ada, bisa membuat secara manual dengan perintah mkdir.ssh. Di sini kita lihat apa saja isi dari directory ssh. Kita ls.ssh. Ini semisal punya kalian belum ada, bisa buat dulu secara manual ya teman-teman, yaitu dengan cara directory autoris strip case. Karena punya saya sudah ada, berarti tidak usah. Nah, ini kita cek isi dari directory autoris nya dengan perintah yaitu cat.ssh/autoris strip case, enter. Nah, di sini belum ada apa-apa ya, karena kita belum mengisi public key-nya. Kita ke terminal yang satunya lagi. Lalu kita bisa ketikkan nano.ssh/autoris strip case, enter. Di sini kita akan pastikan ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa cetak x, y, enter. Kita bisa clear dulu. Lalu kita akan coba SSH untuk server 2-nya. Kita ketikkan SSH sela.10.10.10.3-p2213, enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, tanpa memasukkan passwordnya, karena kita sudah menggunakan autentifikasi privat dan public key-nya. Masuk materi ke-8 dan ke-9, yaitu private public key pada Windows part 1 part 2. Selanjutnya kita akan membuat private key dan public key di host kita dan router Debian. Kita harus mendownload PuTTY. Di sini saya sudah mendownload, tapi bagi teman-teman yang belum mendownload, bisa mendownload dulu. Nah, di sini bisa scroll ke bawah, bisa pilih yang ini, lalu bisa di-download ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini kita pilih generate. Di sini kita gerakkan saja mouse-nya sampai prosesnya selesai. Kita akan membuat key passphrase yang akan kita gunakan untuk login. Kita isi satu yang mudah saja. Lalu confirm passphrase. Lalu kita save public key, dan di sini tersimpan di download. Bisa save. Nah, kita juga save yang private key-nya. Lalu kita save. Lalu di sini kita cek di foldernya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini kita login dulu. Masukkan password. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita akan, di sini saya ls-a. Nah, di sini saya sudah memiliki directory.ssh. Jika teman-teman belum, bisa membuat dengan mkdir. Lalu di sini saya akan cek ls.ssh. Nah, di sini masih kosong. Di sini kita pergi ke nano saja. /etc/ etc/authorize strip
case. Nah, disinilah nanti kita akan meng-copy-nya. Lalu kita buka folder SSH-nya. Terus yang public key kita klik kanan. Nah, di sini bagian ininya kita hapus. Kita hapus ini juga. Lalu ini. Nah, di sini kan ada spasinya. Kita hapus saja spasinya. Nah, di sini sudah dipaste. Lalu kita ctrlx. Nah, tadi sudah di ctrlx ya teman-teman. Lalu kita tutup putihnya dan kita buka lagi putihnya. Terus kita cari yang SSH. Lalu pilih yang out. Terus pilih yang Great. Dan kita browse yang private key-nya. Terus kita buka SSH. Nah, ini kita open lalu. Kita open lagi. Terus kita ke session. Kita masukkan IP kita. Lalu kita open. Dan di sini saya akan besarkan dulu. Kita open. Lalu masukkan password. Nah, di sini kita tadi dimintai passphrase-nya ya teman-teman. Kita masukkan passphrase yang kita masukkan waktu itu. Nah, di sini kita masuk materi ke 10. Sebelumnya kita kan sudah meremote lewat host ke router Debian-nya. Selanjutnya kita akan mencoba gimana dari host bisa remote ke server 1 dan 2. Sedangkan server 1 dan 2 memiliki public key yang sama dengan host server 1 dan 2. Ini memiliki public key yang sama dengan klien, sedangkan host itu samanya dengan router. Nah, di sini kita sudah berada di CMD, kita ping 10.10.10.2, enter. Nah, di sini nggak bisa ya. Lalu kita bisa pergi ke putih. Ini kita akan SSH. Nah, di sini kita yes, lalu masukkan passwordnya. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan remote ke server 2-nya. Ini kita exit dulu. Lalu kita masukkan IP-nya. Dan kita ganti portnya. Enter. Kita yes. Masukkan password. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi intinya untuk meremote server 1 dan 2 itu bisa melalui routernya dulu. Kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini kita akan belajar mendisable password authentic. Karena kita sudah tahu remote menggunakan password itu kurang aman. Jadi kita akan menggunakan public key dan private key. Di sini ada server 1 dan 2 dan mereka public key-nya sama dengan yang di klien. Dan selanjutnya kita akan menonaktifkan password autentiknya di klien agar servernya tidak bisa berubah. Di sini kita pergi ke root dulu. Di sini kita berikan komen yaitu nano slash etc slash ssd script config. Di sini kita scroll saja sampai menemukan password authentication. Lalu di sini pagarnya kita hapus saja dan yang yes-nya kita ganti no. Lalu kita ctrlx y. Lalu kita ke routernya. Nah, di sini saya sudah berada di routernya. Lalu saya akan SSH.
tinggal kamu copy, jalankan selesai. Ya kan? titik 10 titik Caranya gini, caranya kamu buat dulu portnya yaitu 2013, enter, presentasinya dibuat, Kita setelah yes. dibuat ini prakteknya dibuat. masukkan password. Kalau berarti dari depot digunakan. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman karena sudah di disable. Jadi fungsi disable adalah agar tidak bisa meremote. Masuk materi ke-12 yaitu generate private public key pada router Debian. Di perintah yaitu ssh strip key get enter lagi, kita yes, kita enter. Nah, di sini kita akan enter. Di sini id strip rsa.pub akan kita copy ke server 2 Ubuntu. Kita cat .ssh/id strip rsa.pub, lalu kita enter. Nah, di sini ada public key-nya, kita copy saja. Nah, di sini kita bisa nano .ssh/set cache. Nah, sudah, enter. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita ctrl X, Y, dan enter. Nah, di sini kita akan restart dengan sudo system. Nah, kita akan restart system ctl restart ssh, lalu enter. Oke teman-teman, masuk materi ke-13, kita akan membuat ssh again dan ssh add. Kita ssh strip again /bin /base, lalu kita enter. Lalu kita akan kasih perintah ssh strip add. Oke, enter. Kemudian kita akan remote server 2 yaitu sela 10.10.10.2 min p 2213, enter. Y, kita akan masukkan password. Maka kita sudah bisa masuk ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan saya pada bab ke-17 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.